Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah kajian dan pengembangan kurikulum, sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup. Baik. Pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu akan membahas tentang kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas, manajemen berbasis sekolah dan pembelajaran. Namun sebelum membahas pada materi pertemuan kedua ini, kita terlebih dahulu mengingat kembali pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas tentang konsep dasar kurikulum dan bedah kurikulum 2013. Seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa semua sepakat kurikulum itu sangat penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang perlu dicapai oleh satuan pendidikan. Namun, hasil sharing kemarin membuktikan bahwa belum atau tidak selamanya sekolah atau di lapangan itu mengimplementasikan apa yang harus dilakukan sesuai dengan Permendikbud atau sesuai dengan yang sudah tertera di kurikulum. Padahal kurikulum harapannya diimplementasikan sesuai dengan apa yang dituliskan agar tujuan pembelajaran itu terwujud sesuai dengan apa yang akan dicapai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas betapa pentingnya kurikulum untuk diimplementasikan dan seberapa pentingnya kedudukan kurikulum dari aspek Sisdiknas, manajemen berbasis sekolah, dan pembelajaran. Sekarang kita awali terlebih dahulu dengan membahas sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan nasional di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana sistem pendidikan nasional ini merupakan undang-undang yang mengatur segala sistem yang dilakukan dalam pendidikan di Indonesia, baik itu sistem pendidikan secara formal, informal, maupun non-formal. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin, tidak hanya pendidikan formal yang membutuhkan suatu kurikulum, namun pendidikan informal dan non-formal agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan suatu kurikulum. Apa sih pendidikan menurut sistem pendidikan nasional? Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik di masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga jika kita melihat dari pengertian pendidikan ini, kita sebagai pendidik harus mampu mewujudkan apa yang tertera pada Sisdiknas pasal 1 ayat 1 ini. Sehingga kalau kita kaji lebih jauh lagi proses pembelajaran itu sebetulnya tidak hanya menitik beratkan ke pengetahuan saja, namun di sini disebutkan justru malah di sini tidak menyampaikan sesuatu pendidikan itu ke pengetahuan, tetapi lebih kepada spiritual keagamaan, lebih kepada kemampuan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, sampai keterampilan.
Jadi malah yang lebih ditekankan di sini adalah terkait dengan sikap, spiritual, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan apa yang dimaksud dengan pendidikan nasional pada Sisdiknas pasal 1 ayat 2 di sini disebutkan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dilanjutkan dengan ayat 3 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga dari 3 ayat ini dapat kita lebih tekankan lagi bahwa proses pembelajaran yang dilakukan kita sebagai pendidik itu perlu kembali mengkaji apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kalau kita mengikuti peraturan yang ada, itu kita harus lebih mengedepankan aspek sikap dalam proses pembelajarannya dibanding pengetahuan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa pada sistem pendidikan nasional ini merupakan komponen yang perlu kita kaji untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, pada sistem pendidikan nasional ini di ayat 19 disampaikan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, tujuan pendidikan nasional, maka ada yang disebut dengan kurikulum. Di sini kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kurikulum merupakan kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pendidikan nasional. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kurikulum dapat diimplementasikan melalui proses pembelajaran ini. Kasih tahu Hasna, mama kerja dulu, nanti selesai kerja ke situ. Tutup aja. Itu tuh? Usulnya buka. Tanda. Mama lagi apa? Sebentar ya, mama kesini dulu ya. Mama kerja dulu ya. Udah bawa di situ boleh tapi nggak usah nangis. Mama kerja dulu di sini ya. Kakak jangan nangis. Diam dulu. Diam ya. Mama lanjutkan ya. Nggak usah nangis ya. Udah diam.
Baik, kita lanjutkan. Namun, perlu kita ingat, sebaik apapun kurikulum yang ada, sudah dibuat secanggih apapun kurikulum yang ada, jika pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru tidak sesuai dengan apa yang dirancangkan, seperti yang tertulis di kurikulum, bagaimana cara menggunakan, bahan apa yang digunakan, isi pembelajarannya apa, tidak sesuai dengan kurikulum, maka tidak mungkin kurikulum yang dibuat, tujuan yang ingin dicapai itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga kuncinya untuk melakukan proses perubahan menjadi pendidikan Indonesia lebih baik sesuai dengan tujuan adalah kuncinya ada di kita semua. Yaitu kita perlu melakukan proses pembelajaran yang proses pembelajarannya dilakukan sesuai dengan kurikulum yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Bahan yang disampaikan harus sesuai, cara yang digunakan harus sesuai, isi yang disampaikan harus sesuai agar tujuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Apa sih sebetulnya tujuan pendidikan nasional Indonesia? Berikut adalah tujuan pendidikan nasional Indonesia lagi-lagi tidak mengedepankan kepada aspek pengetahuan, tetapi pemerintah menginginkan pendidikan yang dilakukan secara nasional itu mampu menjadikan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Nah, pengetahuan ada masuk di aspek berilmu, tetapi ilmu yang dimiliki harapannya terintegrasi dengan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia sampai kepada sikap tanggung jawab. Nah, mari kita sebagai pendidik sebisa mungkin dalam melakukan proses pembelajaran itu tidak hanya bertumpu pada keilmuan saja, tapi sebisa mungkin kita juga bisa mengintegrasikan dengan menumbuhkan sikap-sikap keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan karakter-karakter baik lainnya. Bagaimana penyelenggaraannya untuk mencapai tujuan seperti yang tadi disampaikan? Pada Sisdiknas disampaikan bahwa pendidikan diselenggarakan hendaknya secara demokratis, adil, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Kemudian dilanjutkan pada sistemnya juga disampaikan sistem pendidikan harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran melalui pengembangan budaya baca, menulis, berhitung sebagai warga negara masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta menyelenggarakan pengendalian mutu layanan pendidikan. Apa yang disampaikan di Sisdiknas dari awal tadi harapannya semua tertuang dalam kurikulum dan terimplementasikan serta terintegrasi pada proses pembelajaran. Jadi sebagai pendidik sebisa mungkin kita harus bisa menyelenggarakan pendidikan ini sesuai yang diharapkan oleh pemerintah, sesuai dengan sistem yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu kita harus mampu menjadi tauladan. Kita harus bisa mengembangkan kreativitas, menjunjung hak asasi, dan sampai kepada bisa mengajak anak untuk selalu memiliki nilai-nilai keagamaan, budaya seperti yang tertulis di slide ini. Ini sangat berat, namun kita harus belajar dari diri kita sendiri. Apa pendidikan dasar? Menurut Sisdiknas ini pada pasal 17 disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terbentuk SD dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagai maksud di ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Dari pasal ini kita bisa ambil poin bahwa pendidikan dasar itu merupakan pondasi. Karena di sini disebutkan dasar yang akan menjadikan pengembangan di sekolah menengah lanjutan, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan juga harus menjadikan bekal itu menjadikan dasar yang baik, pondasi yang baik, pengetahuan yang disampaikan harus benar-benar menjadi landasan yang baik. Kemudian sikap yang dikembangkan serta keterampilan yang dikembangkan juga keberhasilan yang ada di pendidikan dasar ini akan menentukan keberhasilan juga di pendidikan menengah lainnya. Bagaimana implementasi kurikulum? Pada Sisdiknas pasal 36 disebutkan bahwa kurikulum yang ada di nasional itu bisa dikembangkan. Nah, pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Jadi, semua sekolah itu boleh mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristiknya, namun harus tidak menghilangkan aspek-aspek inti yang ada di standar nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Jadi misalkan teman-teman nanti akan mengajar di daerah pesisir, maka pengembangan kurikulumnya berbasis agraria, berbasis pesisir juga. Jadi lebih kepada bagaimana memberikan bekal kepada anak-anak untuk bisa bertahan hidup jika besok akan selesai sekolah. Kalau ternyata sekolahnya itu di tempat pariwisata, juga nanti pengembangan kurikulumnya berbasis pariwisata. Mungkin ada penambahan bahasa asing, mungkin ada penambahan bagaimana mengelola UMKM, bagaimana berdagang, bagaimana berwirausaha, entertainer, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi daerah. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan. Nah, ini yang harus diperhatikan saat pengembangan kurikulum. Pastikan ada peningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, meningkatkan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Sehingga dari A sampai C ini harapannya semua terintegrasi dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Bagaimana dengan kurikulum pendidikan dasar? Pada pasal 37 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat, ini adalah materi-materi dasar yang harus dimiliki oleh pendidikan dasar. Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan dan kejuruan, dan muatan lokal. Inilah kurikulum yang harus ada di pendidikan dasar. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar menengah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan komite di bawah koordinasi supervisi Dinas Pendidikan dan kantor Departemen Agama untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Jadi kalau di kurikulum nasionalnya setidaknya ada A sampai C ini, namun untuk keterampilan, untuk muatan lokal, untuk budaya itu bisa diintegrasikan dengan potensi-potensi lokal yang ada di wilayah masing-masing. Itu yang disebut dengan pengembangan. Misalkan berbasis budaya di daerah masing-masing, maka yang dimasukkan di budaya, keterampilan, dan muatan lokal bisa berbasis budaya yang ada di suatu wilayah tersebut.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat kita akan mengembangkan kurikulum, maka kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang ada di sistem pendidikan nasional ini, mulai dari tadi ya pelaksanaan pembelajarannya bagaimana, pendidikan yang dimaksud oleh nasional itu seperti apa, tujuan pendidikan nasional itu seperti apa saja yang harus ada di kurikulum itu semua harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 berapa tadi 2003. Ini harus menjadi benar-benar menjadi dasar saat kita akan mengembangkan kurikulum. Nah, di samping Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini jadikan sebagai landasan untuk mengembangkan kurikulum, kita juga harus memperhatikan manajemen berbasis sekolah dalam pengembangannya. Apa itu manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dan menguasai ilmu pengetahuan. Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Nah, kegiatan kreasi, inovasi, improvisasi yang ada di suatu sekolah itu pastinya dapat terimplementasi jika dikembangkan sesuai dengan implementasinya dengan kurikulum yang sesuai ini. Misalkan teman-teman ternyata, ada di suatu sekolah yang ada di perkotaan, maka biasanya perkotaan itu lebih mengunggulkan inovasi, maka manajemen ini yang ada di sekolah bisa mengembangkan kurikulum yang berbasis teknologi sesuai dengan kebutuhan di masyarakatnya. Lah wujud dari manajemen berbasis inovasi ini yang nantinya akan dikembangkan dengan cara inovasi, itu dapat terimplementasi melalui proses pembelajaran yang dasarnya adalah kurikulum. Sehingga apa yang dilakukan dalam proses manajemen sekolah dengan apa yang dilakukan di kurikulum itu harus sinkron, harus saling mendukung dan harus saling bersinergi untuk menciptakan pendidikan yang bermutu dan juga menciptakan tujuan pembelajaran sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Nah, manajemen ini bertujuan untuk menjadikan sekolah lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi sekolah. Fleksibilitas lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya, mendorong partisipasi warga masyarakat dan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, otonominya seperti apa sih dalam manajemen berbasis sekolah dan hubungannya dengan kurikulum? Ini lebih kepada pengembangan. Meskipun tidak otonomi bebas sebebas-bebasnya, namun dalam kewenangan ini harus beracuan pada pemerintah daerah dan potensi-potensi yang ada di lingkungannya. Nah, bagaimana implementasi kurikulum dalam pembelajaran? Itu sudah sangat jelas ya, karena pembelajaran dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang tertulis di kurikulum. Jadi, kurikulum dikatakan berhasil atau tidak, itu kita bisa melakukan evaluasinya melalui proses pembelajarannya, baik secara jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Jangka pendek, keberhasilan pembelajaran bisa dilihat dari nilai harian. Jangka menengah bisa dilihat dari kelulusan. Jangka panjang bisa dilihat dari keberfungsian pengguna atau stakeholder. Nah, berhasil tidaknya kurikulum inilah terwujud dalam proses pembelajaran ini. Bagaimana proses pembelajaran yang seharusnya? Kemarin kita sebetulnya sudah mendalami ya, khususnya di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses atau proses pembelajaran yang hendaknya diselenggarakan sesuai dengan kurikulum 2013. Pada Permendikbud tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran harus meliputi 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Jika kita benar-benar ingin menjadi guru yang baik, maka seluruh komponen yang ada di sini harus benar-benar diimplementasikan saat kita mengajar.
Apa sih yang harus kita lakukan saat pendahuluan? Harus benar-benar memastikan siswa siap secara psikis maupun fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Maka kalau peserta didik kita belum siap baik secara psikis maupun fisik, kita tidak boleh melakukan proses pembelajaran. Nah, ini kadang yang masih kita lupakan. Yang penting proses pembelajaran berlangsung, mau siap atau tidak, kadang tetap berjalan. Ini padahal merupakan pondasi yang sangat kuat untuk menyiapkan proses pembelajaran. Mungkin ini ada kaitannya ya kalau dengan mata kuliah psikologi. Jadi bagaimana sih psikologi anak saat siap dan tidak siap menerima pembelajaran. Kemudian ini juga masih ada kaitannya dengan psikologi bahwa kemauan motivasi seseorang itu bisa dilihat dari awal proses pembelajaran. Sehingga untuk menjadikan proses pembelajaran yang berkualitas, bagi guru kita harus memberikan motivasi serta kontekstual sesuai manfaat aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan, itu harus diberi penjelasan. Kenapa sih kita harus membahas tentang perkembangbiakan? Apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari? Apa fungsinya dalam dunia misalkan di bidang lokal, nasional, internasional mempelajari perkembangbiakan itu untuk apa sih? Itu perlu disampaikan di awal agar anak didik tahu, oh jadi keberfungsian apa yang kita pelajari itu suatu saat digunakan dalam aspek apa saja. Jadi tidak hanya sekedar mempelajari tetapi tahu kebermanfaatan apa yang dipelajari. Kemudian kita di pendahuluan juga harus mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Jadi kalau siswa ternyata belum memahami materi sebelumnya, maka kita kalau menjadi guru yang baik itu tidak akan melanjutkan untuk materi selanjutnya karena materi yang kemarin belum paham. Ini juga kadang sering kita lupakan. Jadi kita lebih mengedepankan pokoknya harus semua dilakukan, harus menghabiskan subtema, harus menghabiskan materi, meskipun masih ada yang harus remedial. Nah ini sebetulnya kalau kita benar-benar mengimplementasikan apa yang sudah diatur oleh pemerintah itu, kita harus membereskan dulu materi yang sebelumnya sebelum masuk ke materi baru. Kemudian di bagian kegiatan pendahuluan, kita perlu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran sekaligus menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian sesuai dengan RPP atau silabus. Kemudian di kegiatan inti, karena tadi harapannya semua yang disampaikan di Sisdiknas itu lebih kepada mengintegrasikan sikap, maka dalam proses pembelajaran juga harus mampu mengintegrasikan antara 3 aspek, yaitu antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan, semua tertulis dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses ini. Pada Permendikbud ini juga disampaikan bahwa dalam melakukan proses pembelajaran kita perlu menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran inquiry, discovery, project based learning, problem based learning yang lebih mengajak anak untuk bisa memecahkan masalah, menghasilkan karya atau lebih kepada aktivitas yang interaktif. Kemudian di bagian penutup juga kita harus melakukan kegiatan merangkum seluruh, melakukan refleksi seluruh rangkaian kegiatan, memberikan umpan balik, melakukan tindak lanjut, dan menginfokan rencana selanjutnya. Nah, ini adalah jika kita ingin menjadi guru yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Sisdiknas, kurikulum, maka proses pembelajarannya dapat dilakukan sesuai apa arahan yang ada di peraturan-peraturan yang ada. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk merealisasikan sistem pendidikan nasional yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka diperlukan wujudnya realisasinya adalah dalam bentuk kurikulum yang berisi tujuan, isi, bahan, dan cara penyampaiannya. Nah, kurikulum ini dapat berjalan dengan baik jika manajemen yang ada di sekolah juga berjalan dengan baik. Kurikulum dan manajemen harus bersinergi dengan baik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Jika ada pengembangan berbasis sekolah, maka di kurikulum juga terintegrasi dengan baik. Kurikulum ini akan terimplementasi dengan baik jika kita lihat dari keberhasilan proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan untuk mensukseskan semua ini, semua hanya ada di tangan guru. Maka kita-kita semua inilah yang perlu menegaskan, memastikan proses pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar berkualitas agar kurikulum ini bisa terimplementasi dengan baik. Begitu juga dalam kita mengembangkan kurikulum, kurikulum harus bisa didesain sebaik mungkin karena itu akan menjadikan landasan proses pembelajaran dan manajemen berbasis sekolah. Jangan sampai saat kita mengembangkan kurikulum tidak berbasis kepada undang-undang nasional. Maka dalam melakukan mengembangkan kurikulum perlu didasarkan pada undang-undang terbaru yang digunakan di suatu negara tersebut. Karena tidak tahu nanti suatu saat teman-teman menjadi kepala sekolah, teman-teman menjadi wakakurikulum, pengembangan kurikulum, kan kita belum tahu apakah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 masih digunakan atau tidak. Nah, jika berubah, maka kurikulum juga harus menyesuaikan dengan tujuan nasional yang ada. Nah, demikian penjelasan dari kami terkait dengan kedudukan kurikulum di Sisdiknas, manajemen berbasis sekolah dan pembelajaran. Simpulannya, semua terkait kurikulum memiliki peran penting dalam pengembangannya harus melihat Sisdiknas, dalam pelaksanaannya harus sinkron dengan manajemen, dalam implementasinya harus terwujud dalam proses pembelajaran yang kuncinya adalah guru. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, karena kemarin kita ada kendala ya, hari Rabu kita tidak bisa ketemu secara sinkronus, karena di samping harus rapat, kemudian jam siangnya juga digunakan oleh Pak David, maka kita ganti terlebih dahulu ini dengan video. Karena hari Kamis ini juga kita ada workshop di Himpunan Dosen PGSD Indonesia dari pagi sampai sore, maka sementara kita sampaikan video ini dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui WhatsApp grup kelas untuk kajian kurikulum. Kemudian untuk hasil sebagai bukti presensi proses pembelajaran kita, maka silahkan mengerjakan tugas ya, melakukan curah gagasan terkait subtema hari ini, yaitu jelaskan menurut saudara bagaimana kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas, MBS, dan pembelajaran dengan bahasa teman-teman sendiri. Tugas silahkan dikirim ke email saya, ananisa@gmail.com, maksimal hari ini ya, hari Selasa, tanggal 25 Februari 2021 pukul 24 agar tidak numpuk nanti tugasnya dengan mata kuliah lain dan perkuliahan depannya. Sekian dari kami, sampai ketemu minggu depan dengan tema pengembangan dan struktur kurikulum. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.